Miris. Setelah dimanfaatkan Prabowo dan Anies, kini Rizik si pesakitan itu dimanfaatkan PKS. Kasihan dong. Big Imam Besar FPI Rizik Syihab itu sebenarnya tidak ada apa-apanya di negara ini. Itu hanya butiran debu di tengah lautan yang tidak punya visi misi yang jelas. Seperti layaknya Nelson Mandela yang kala itu berjuang melawan sistem apartheid. Akibatnya Rizik kerap menjadi korban dimanfaatkan teman. Tentu kita masih ingat kala itu ia dimanfaatkan oleh Anies. Mantan Mendikbud tersebut rela sowan menemuinya hanya untuk mendapatkan dukungan di Pilgub DKI 2017. Anies bahkan membohongi Rizik kala itu dengan mengatakan mengalirkan air ke laut itu melawan sunatullah. Karena air turun ke bumi bukan ke laut dan harusnya dimasukkan ke dalam tanah. Menurutnya juga di seluruh dunia air itu dimasukkan ke tanah bukan dialirkan ke laut. Padahal laut itu juga bagian dari bumi. Lagian pula air yang turun dari langit pasti bermuara ke laut lewat sungai-sungai. Kemudian menguap dan menjadi air hujan lagi. Kura-kura begitu siklusnya. Jepang juga bikin gorong-gorong raksasa untuk mengalirkan air ke sungai di daerah rawan banjir. Dan sekarang terbukti cara mengatasi banjir alawan Anies yang sesuai dengan prinsip syariah itu tidak berhasil. Jakarta tetap saja banjir meskipun air sudah dimasukkan ke dalam bumi, bukan dibuang ke laut. Hanya saja karena Rizik sudah memendam kebencian yang mendalam kepada Ahok, ia tidak peduli telah dibohongi oleh Wan Anies itu. Tetap saja ia mendukungnya sampai terpilih menjadi gubernur. Sekarang saat ia tersandung masalah hukum, tidak ada tuh dukungan dari Wan Anies, membesuk atau sekedar memberi motivasi lewat kata-katanya. Artinya apa? Habis manis sepah dibuang. Kemudian politisi lain yang turut memanfaatkan adalah Prabowo Subianto, yang mana kala itu Om Prab mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2019. Mantan Danjen Kopassus itu pernah kalah melawan Jokowi di Pilpres 2014 yang posisinya sama-sama pendatang baru, dan di Pilpres 2019 posisinya sebagai penantang melawan petahana. Tentu akan semakin sulit bagi Ketua Umum Partai Gerindra itu untuk memenangkan pertarungan. Karena logikanya melawan sesama pendatang baru saja dia kalah, apalagi melawan orang yang sedang memegang jabatan. Untuk itu Prabowo butuh banyak dukungan, tidak peduli siapapun yang mau mendukung pasti diterimanya, demi untuk meraup suara di atas 50%. Bahkan kalau setan punya hak suara dan mau mendukungnya kala itu, tidak akan ditolak oleh Prabowo, karena begitu pentingnya suara bagi dirinya. Lantas bagaimana cara Prabowo kala itu memanfaatkan Rizik? Sama seperti yang dilakukan Anies, datang ataupun sowan lalu minta dukungan. Hanya saja memang ia keluar modal lebih banyak dibandingkan Anies, karena ia harus menemui Rizik bukan di Petamburan, melainkan di Arab Saudi. Perang saling memanfaatkan pun sempat terjadi waktu itu. FPI juga berusaha untuk memanfaatkan Prabowo untuk menyodorkan orang-orang pilihannya sebagai cawapres. Di antaranya yang ditawarkan oleh kelompok kadrun sebagai wakil Prabowo adalah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri serta Ustadz Riwis Abdul Somad. Namun karena keduanya tidak memiliki prospek yang bagus, baik dari segi logistik ataupun elektabilitas, Prabowo akhirnya menolak dengan halus. Semua sudah tahu kalau ia akhirnya memilih Sandi Uno sebagai wakilnya. Dengan imbalan Sandi memberikan uang berkardus-kardus kepada PKS dan PAN, seperti yang diungkapkan oleh Andi Arief. Teranyar giliran PKS yang mencoba memanfaatkan Rizik. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini pentolan FPI itu tengah dirundung duka. Ia tersandung kasus bikin keramaian di dua tempat berbeda, yakni di Petamburan dan Megamendung Bogor. Akibatnya ia juga harus mendekam di penjara sekian lamanya. Dan saat ini tengah menjalani masa persidangan secara online atau virtual, yang mana proses persidangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi itu ditolak mentah-mentah oleh Rizik. Lantas bagaimana cara PKS memanfaatkan kasus Big Imam FPI itu dan memanfaatkan apa saja yang didapatkan? Cukup sederhana. Hanya tampil bak pahlawan bagi Rizik seperti yang dilakukan oleh sekjen partai itu Abu Bakar Al-Habsyi.
Ia coba mengait-kaitkan Rizik yang disidang secara virtual itu dengan pelanggaran HAM. Walaupun sebenarnya tidak ada keterkaitannya sama sekali alias jaka sembung bahwa golok. Komnas HAM seharusnya memantau persidangan itu karena pemaksaan seseorang terdakwa bersidang secara online berpotensi pada pelanggaran HAM. Demikian kata Abu seperti tanpa masalah. Padahal berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 dan 5 tahun 2020, sidang sah-sah saja dilakukan secara virtual. Dan kalau seandainya terdakwa menolak mengikuti persidangan secara online itu, majelis hakim punya kewenangan untuk memerintahkan JPU menghadirkan terdakwa secara paksa dengan bantuan pihak kepolisian. Jadi di mana letak pelanggaran HAM-nya? Dasar Abu suka bercanda kelewatan. Lantas apa manfaat yang didapatkan oleh PKS dengan tampil seolah-olah pahlawan tanpa tanda jasa bagi Rizik itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah dukungan politik dari para kaderoni simpatisan. Lagi-lagi ini menyangkut 2024. PKS sebenarnya tidak terlalu peduli dengan nasib Rizik akan seperti apa, karena bagaimanapun juga ia berurusan dengan hukum tersebut lantaran kesalahan sendiri, bukan karena PKS. Malah yang ada di pikiran para kader PKS sekarang ini adalah bagaimana caranya agar pemilu 2024 nanti perolehan suara partai itu lebih besar dari pemilu sebelumnya. Salah satu caranya adalah dengan cara merebut suara para kader yang konon katanya berjumlah 7 juta umat itu dari Gerindra dan PAN. Melalui apa? Pura-pura perhatian sama Rizik. Itu saja. Demikian artikel ini ditulis oleh Ferry Padli. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun